Halo, ketemu lagi dengan saya, Fani Latifah dan Master Wendy Mikael di segmen Anda Bertanya, WM Menjawab. Kali ini adalah segmen ketiga. Oke, buat kamu teman-teman yang punya pertanyaan sama Bang Wendy, silahkan tulis di kolom komentar dan nanti kita akan menjawab di video-video YouTube berikutnya. Kita masuk ke pertanyaan ya Bang? Oke, sebentar. Nih, Bang Wendy, afirmasi dengan cara visualisasi dan menulis lebih besar mana energinya? Afirmasi dengan antara visual sama menulis. Jadi dia mau bikin afirmasi nih, itu dengan visualisasi atau dengan menulis yang lebih besar energinya? Dua-duanya energinya sama besar. Sebenarnya bukan energi visual atau menulis yang menandakan besar kecilnya. Jadi Itu sebuah bahasanya cara aja, cara yang berbeda. Yang satu dengan imajinasi, yang satu lagi dengan menulis. Dua-duanya sama masuk ke bawah sadar. Jadi yang bikin dia besar atau lebih besar energinya adalah sebenarnya rasa. Oh, rasa. Ketika memvisualisasikan rasa gimana di hati, di bawah sadar tuh gimana rasanya, atau ketika menulis rasanya gimana. Nah itu yang lebih menentukan besar atau lebih besarnya energinya. Jadi balik lagi sama kamu ya teman-teman ya, kalau mau bikin afirmasi berarti pada saat visualisasi rasanya tuh lebih berasa yang mana gitu. Pada saat visualisasi kan membayangkan ya, ngebayangin itu kamu dapat nggak tuh rasanya, atau pada saat menulis kamu menghayati sehingga merasakan banget nggak gitu ya tulisannya. Betul. Jadi itu balik lagi ke kamu bisa tahu diri kamu sendiri lah yang tahu berarti ya Bang ya. Jadi ukurannya rasa di hatimu, itulah doamu yang sesungguhnya. Oke. Kalau Bang, misalnya kita menulis afirmasinya, habis itu kita membayangkan, itu bukannya malah lebih lebih kuat gitu Bang? Ketika menulis pakai rasa kuat, begitu memvisualisasikan pakai rasa kuat, jadi kan kuat kuadrat. Jadi dua ya, double ya? Iya, dua-duanya bagus. Oke. Dua-duanya kalau pakai rasa ya lebih bagus lagi. Jadi ukurannya rasa. Oke, jadi teman-teman, kamu boleh pilih salah satu atau bahkan dua-duanya, yang penting kamu kayak rasa yang tadi ya. Nggak usah misalnya kamu lagi memvisualisasi, nggak usah kamu lagi nulis, kamu lagi keseharian aja, terus rasa di hati kamu galau terus, sedih terus, bahasanya tuh sempit terus. Itu sebenarnya udah kuat Rasanya ya. energinya, tapi energi ke jelekan, energi ke negatifan, sehingga membentuklah kehidupannya menjadi nggak enak. Oke, gitu ya teman-teman ya, jadi jawabannya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Bang Wen mau nanya, ini dari Sian Vidi namanya. Bang Wen mau nanya cara ampuh untuk menghilangkan rasa cemas ketika anxiety datang. Oke. Anxiety, rasa cemas. Sorry, saya tanya dulu, kamu yang cemas berarti pikirannya lagi memikirkan sesuatu kan? Merasakan sesuatu yang udah terjadi atau belum terjadi? Bisa dua-duanya ya Bang? Bisa yang udah lewat ataupun yang khawatir masa depan. belum terjadi di masa besok, masa depan. Keduanya itulah yang membuat kamu artinya merenggut, merampas hidup kamu. Berarti lagi nggak hidup. Mau hidup Bang? Iya. Hidup itu di masa lalu atau di masa depan? Atau ternyata di masa sekarang hidup? Lalu kan udah lewat, masa depan belum terjadi, berarti ya sekarang Bang. Oke, jadi ngerti maksud saya? Berarti kita harusnya sadar bahwa kita itu hidup di masa sekarang. Namanya present moment. Bahasa Inggrisnya ada masa sekarang. Jadi sederhana kalau kamu mau bikin sederhana. Tapi kalau kamu mau bikin ribet, ya ribet. Mau cara yang sederhana, hiduplah di masa sekarang, present moment. Sadari bahwa satu-satunya yang kita miliki di hidup ini adalah saat sekarang. Simple. Berarti buat yang cara ampuhnya untuk ngilangin rasa cemas saat anxiety, berarti kan anxiety tadi ya either cemas sama masa lalu yang udah lewat, apapun itu ya, kamu punya cemas apa sama masa lalu, atau
kamu khawatir nih sama masa depan yang kita juga belum tahu itu bisa aja cuma ketakutan kamu gitu ya, belum tentu itu terjadi. Jadi segampang kita Sadar. kalau kita kan yang lagi hidup sekarang, kamu lagi nonton kita ya, berarti itu kamu lagi ya udah sadar gitu, kamu lagi menikmati nonton gitu ya Bang ya. Sadar sepenuhnya kita hidup di saat sekarang. Present moment. Tahu present artinya apa? Sekarang. Arti lainnya adalah hadiah. Iya. Berarti kita lagi dikasih hadiah sama Allah. Terus disia-siain. Nah, Ini loh hadiah yang terbesar dari Allah, kehidupan yang kita jalani saat sekarang. present ini ya, present. Terus kamu diambil sama pikiran yang belum terjadi, menjadi cemas akan masa yang belum terjadi, atau tadi yang Fandi bilang masa yang udah lewat. Rugi nggak? Jadi gampangnya teman-teman sadar bahwa lagi hidup, dan hidup itu adalah di masa Sekarang. udah sesederhana itu. Sama satu lagi kali ya Bang, present itu adalah artinya kita hadir ya. Hadir. Kalau di absen ya gitu ya. Present gitu kan. Present gitu ya. Kan biasanya kan orang di absen itu kan berarti nggak hadir. Kalau hadir itu berarti kan present. Itu betul banget. Jadi bahasa Inggris tuh keren banget ya. Iya ya, satu kata present aja bisa mengartikan sesuatu yang itu artinya bagus banget gitu ya. Maka ingat selalu present moment. Oke, itu ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Yang ketiga, Bang Wen, gimana ilangin rasa nggak enakan dan gampang sedih katanya? Nah, ini harus saya tahu dulu nih nggak enakannya. Karena gini, ada tipe orang Han itu yang secara bahasanya tuh memang Allah berikan sejak lahir, tipe otak itu dominan, dia memang naif, membantu orang terus, menganggap orang selalu baik. Ada nih Tipe otaknya kayak gitu ya? otaknya kayak gitu, tipe yang spontan, yang melihat orang tuh baik terus. Saya nggak bilang itu negatif, ya fine aja. Tapi akhirnya kalau dia tidak mengendalikan energinya, tidak bisa mengendalikan energi ya, dia akan dimanfaatin banyak orang yang mau manfaatin dia. Pinjam duit dong, Kan kayak balikin nggak enak ya, enak. awalnya nggak enak Ya. gitu ya. Jadi gampangnya gimana supaya nggak enakan ini bisa lepas? Ya, gini, oke, sadar diri bahwa sebenarnya kita ini memang tugasnya membantu orang, bermanfaat buat orang. Tapi ingat, bermanfaat itu bukan berarti kita bodoh. Dimanfaatin. Malah dimanfaatin orang terus-terusan. Kalau ketika itu adalah satu kali, itu adalah pembelajaran. Dimanfaatin orang nih, tapi buat negatif, kamunya jadi bahasanya ketipu, jadi masalah. Jadi gampangnya kita sadari, kita memang bagus, bermanfaat buat orang hidupnya. Kan sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat. Nah, tapi kita nggak bodoh. Ingat, kalau kejadian pertama kali kita ajaran, itu adalah pembelajaran. Nah, kalau kedua kali, Apa tuh namanya? itu namanya peringatan. Oke, pembelajaran, peringatan. Berarti kita udah diperingati nih sama Allah. Kalau masih kejadian lagi yang ketiga, oke, jadi kalau Kalau ada hukum, kan udah dikasih pelajaran, udah dikasih peringatan, berarti hukuman. Kita menghukum diri sendiri sebenarnya, bukan Tuhan yang menghukum kita. Nggak ada Tuhan menghukum kita. Karena kejadian ini berulang-ulang, jatuh di lubang yang sama, tapi kita tidak belajar, kita tidak berubah. Maka, yaitu hukuman yang kita dapati. Jadi gampangnya gimana? Cukup sekali. Oke. Ya itu yang nggak enakan ya, gimana ngilangin rasa nggak enakan. Kalau yang rasa yang gampang sedih nih yang dia tanya nih Bang. Gampang sedih ini hubungannya sama bawah sadar, Van. Bawah sadar itu kita namanya bawah sadar, berarti tidak disadari. Itu ada kejadian masa lalu kita. Ya, biasa orang gampang sedih itu umumnya yang pernah saya tangani adalah karena ada kejadian di masa lalu dia. Entah itu kejadian waktu dia masih kecil sama orang tuanya, ya banyak kekerasan, ya sehingga dia menjadi kesedihan. Atau masa lalu dia dengan orang yang spesial sama dia, jadi gampang, bahasanya tuh mellow, gampang sedih. Artinya pasti ada di bawah sadar dia, di hati dia gampangnya ini. Kejadian masa lalu Yang memicu dia sehingga dia jadi sedih karena dia dulunya luka di batinnya. Banyak kesedihan dia batinnya di masa lalu. Sehingga ketika ada sebuah trigger, padahal trigger itu pemicu ya, yang remeh aja,
Dia tuh langsung Melo. sedih, Jelas gitu ya. gak jelas, kayaknya dunia ini udah berakhir gitu. Berarti caranya buat ngilanginnya dengan yang tadi Bang, di bawah sadar. Pelajari ilmu tentang bawah sadar. Ya tadi 2 ya, kamu bisa ke ahlinya untuk minta dibersihkan bawah sadarnya, ya. Atau satu lagi, kamu mandiri, kamu belajar ilmunya, mempelajari bawah sadar gimana, tekniknya gimana, yang namanya hipnosis. Jadi kita bisa men-self hipnosis, self healing, mengobati diri sendiri. Jadi ilmunya pelajari sendiri. Ya udah, oke. Teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini dan kita ketemu lagi di video berikutnya di segmen Anda Bertanya, WM Menjawab. Saya Fadla Latifah dan Mas Wendy Mikael pamit dulu. Salam.